Baik, anak-anak kami, selamat bertemu kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal persamaan mutlak. Nah, caranya mudah, ada beberapa cara, coba perhatikan nanti. Perhatikan bagaimana konsepnya, kuasai pemahamannya, kemudian latih. Saya yakin akan mudah. Ya, oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nah, di sini dikatakan dia bahwa nilai X yang memenuhi persamaan 3X tambah 6 sama dengan 9. Nah, ini bisa juga nanti kita menggunakan kuadrat kiri, kuadrat kanan. Ya, dikuadratkan kiri, kuadrat kanan. Jadi ini boleh nanti ini kita kuadratkan. Ya, ini kuadratkan, ini kuadratkan. Nah, berarti kalau dikuadratkan ini berapa ini? Berarti 3X ditambah 6 kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Nah, kalau ada soal begini, jangan dikuadratin, pindahkan aja ke kiri semua. 3X ditambah 6 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 0. Setelah itu, ingatlah ya, setelah itu ingat, kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B ya, kemudian A dikurang B. Nah, itu dia dikali. Jadi dia di perkalian penjumlahan dan pengurangannya ya, ini dia. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan bahwa dengan memahami yang itu bisa kita buat bahwa ini menjadi inilah si A-nya, ini si B-nya. Berarti A tambah B, berarti 3X ditambah 6, ini dia, ditambah 9. Inilah yang pertama. Dikali dengan 3X ditambah 6, kemudian dikurang 9. Nah, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, berarti kita buka ini. 3X tambah 6 tambah 9. Berarti sama dengan 3X tambah 15. Nah, ini 3X kurang 6 kurang 9. Kurang 3. Sama dengan 0. Oke, pembuat 0-nya berapa di sini? X sama dengan minus 5. Di sini berapa? X sama dengan 1. Maka penyelesaiannya adalah itu bisa kita peroleh minus 5 dan 1. Oke, jawabnya adalah mentok. Oke, itu dia kan. Jadi sangat mudah ini, ingat. Jadi jangan dikuadratkan, itu intinya. Nah, kemudian soal tadi bisa kita pakai cara kedua, dan ini penting dipahami bagaimana nanti kalau soalnya itu panjang ya, ada beberapa harga mutlak di dalamnya. Maka ini cara yang perlu dipahami. Nah, jadi kalau ada seperti ini nanti lihat ini yang tanda harga mutlaknya itu ya, kita perhatikan tanda harga mutlaknya itu. Nah, kira-kira di mana dia? Oke. Nah, ini pembuat nolnya itu langsung kita cari pembuat nol. Nah, pembuat nolnya itu gimana? 3X ditambah 6 sama dengan 0 itu. Berarti 3X sama dengan minus 6. Berarti X sama dengan minus 2. Nah, setelah dapat, nah kalau nggak ada harga mutlak lagi berarti cukup ini. Nah, setelah itu kita buat batasnya. Kita buat berarti di sini tadi minus 2. Terbentuklah daerah satu ke kiri ya. Satu ke kiri nih, dan satu ke kanan. Ini ke kanan, kemudian ini ke kiri. Nah, yang ke kiri ini kan ditulis X lebih kecil minus 2, yang ke kanan ini X lebih besar sama dengan minus 2. Itu dia. Oke. Nah, kalau sudah dapat ini, maka kita selesaikan berdasarkan daerah. Nah, caranya bagaimana? Coba kita lihat daerahnya itu satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, yang pertama, jadi ini kita sebutlah ini daerah pertama, ini kita sebut daerah kedua, yang ke kanan ini. Yang pertama itu berarti tadi X lebih kecil minus 2. Ini dia. Oke, X lebih kecil minus 2. Kalau dia X lebih kecil minus 2, maka harga mutlak itu titiknya ini kan minus 2, lahir dari harga mutlak ini tadi kan. Nah, maka sebelah kiri titik ini itu kita buatkan negatif ya. Rubah ini harga mutlak ini menjadi negatif. Harga mutlak ini menjadi negatif, tapi buka dia harga mutlaknya. Berarti negatif 3X ditambah 6 sama dengan berapa? 9. Nggak ada lagi harga mutlak. Oke, kita kalikan negatif ya. Maka
3x ditambah 6 sama dengan minus 9. Oke, makin berapa? 3x sama dengan minus 15. X sama dengan berapa? Minus 15 bagi 3, minus 5. Oke, kita lihat apakah minus 5 ini memenuhi atau tidak. Kita cek batasnya tadi ke sini. Cek batasnya ini. Oke, batasnya ini adalah X lebih kecil minus 2. Apakah minus 5 itu di bawah daripada minus 2? Iya, berarti memenuhi ini. Itu dia. Nah, yang kedua, ya, yang kedua kita buat di sini dia untuk yang kedua bahwa X lebih besar sama dengan minus 2. Ini. Nah, itu kan di sebelah kanan daripada ini kan. Berarti harga mutlak ini buat jadi positif, hilangkan tanda mutlaknya. Maka 3x ditambah 6 sama dengan 9. Berarti 3x sama dengan 9 dikurang 6. 3x sama dengan 3, maka x sama dengan 1. Nah, kita cek 1 ini apakah lebih besar daripada batasnya ini tadi, minus 2. Iya, berarti memenuhi. Maka kita peroleh HP-nya berapa? Ya, minus 5,1. Sama kan? Nah, ini dia kira-kira. Oke, bisa ya. Kalau mau perlu nanti dikurang paham, boleh diulang-ulang lagi. Jadi coba perhatikan nanti cara 1 dengan cara 2-nya. Bagaimana perbedaannya. Jadi kalau nanti dia di soal yang panjang, ini lebih bagus nanti ini. Ya, coba dipahami nanti dia. Oke, itu dia untuk soal kita yang pertama. Oke, soal kedua. Nah, himpunan penyelesaian persamaan harga mutlak 8 kurang 4x sama dengan 12 adalah P, Q. Nilai P tambah Q sama dengan berapa? Oke. Nah, ini masih bisa kita pakaikan kuadrat kiri, kuadrat kanan ya. Ini masih bisa kita pakai kuadrat kiri dan kuadrat kanan. Oke. Kita kuadratkan ini. Iya kan? Kuadratkan ini. Berarti 8 kurang 4x kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini jangan dikuadratkan, pindahkan aja semua ke kiri. Kurang 12 kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu apa? Maka ini kita buat 8 kurang 4x ditambah dengan 12. Itu yang pertama kan? Nah, satu lagi dikurang 8 ya kurang 4x dikurang 12. Nah, dengan pakai rumus A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Jadi A-nya itu yang sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Oke, 8 tambah 12. Yang ini berarti 20 dikurang 4x. Ini adalah 8 kurang 12 minus 4. Berarti minus 4x minus 4 sama dengan 0. Nah, maka di sini bagaimana, berapa dia? Nah, coba kita ini kita buatkan, ini sama dengan kalikan negatif ini menjadi minus 4x kurang 20 dikali ini juga minus. Ya kan? 4x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, maka bisa kita minuskan, mati. Maka ini berapa nih? Maka dari sini kita peroleh x sama dengan berapa? X sama dengan 5. Di sini x sama berapa? X sama dengan minus 1. Oke, maka HP-nya berapa? Berarti HP-nya itu adalah ya HP sama dengan minus 1,5. Nah, itu dia, minus 1,5. Jadi untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini dia bahwa ini kata soal P, Q. Berarti P-nya berapa? Minus 1. Q-nya berapa? 5. Berarti P tambah Q berapa? P tambah Q sama dengan minus 1 tambah 5. Berarti berapa ini? 4. Itu dia, berarti jawabnya lah cantik. Itu dia. Bisa ya untuk soal kita yang di nomor 2. Nah, dengan cara yang sama boleh ini pakai garis bilangan tadi, pembatas ya. Oke, tapi masih bisa pakai kuadrat. Oke, ini juga masih bisa pakai kuadrat. Ya. Boleh pakai pembatas garis tadi. Nah, sekarang coba kita lihat. Kata soal di sini dia adalah ya kuadrat
nilai X yang memenuhi harga mutlak 2X tambah 5 sama dengan 14 kurang X adalah. Nah, berarti kuadrat kiri, kuadrat, bukan di sini ya, kuadrat kanan. Nah, ini. Nah, berarti di sini dia adalah 2X ditambah 5 sama dengan 14 kurang X kuadrat. Ini kuadrat ya. Oke. Dengan prinsip yang tadi, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan apa? Oke. A tambah B dikali A kurang B. Jadi 1 kurang 1 tambah. Kan gitu. Nah, ini jangan lupa. Nah, sekarang berarti kita pindah ke kiri semua. Berarti 2X ditambah 5 kuadrat dikurang 14 dikurang X dikuadratkan sama dengan 0. Inilah kirinya yang mana? Si A-nya. Si A-nya adalah ini. Ya. Ini si A, ini si B. Berarti kita buat. Oke. 2X ditambah 5 ditambah dengan ya 14 kurang X. Nah, dikali ya kan? 2X ditambah 5 dikurang 14 kurang X. Nah, sama dengan 0. Bisa? Nah, sekarang kita jumlahkan ini. 2X tambah 1X. Kurang 1X. Berarti ini adalah X. 5 tambah 14. Berarti berapa? Tambah 19. Kemudian dikali 2X ini kurang-kurang. Ini kurang-kurang jadi berapa itu? Kalau ini kurang-kurang jadi positif. Berarti 2X tambah 1X 3X. 5 kurang 14 minus 9 sama dengan 0. Berarti sini berapa X-nya? X sama dengan minus 19. Di sini berapa X-nya? X-nya sama dengan 3. Maka penyelesaiannya nilai X yang memenuhi adalah berapa? Maka HP-nya adalah itu minus 19 dan 3. Oke, minus 19 dan 3. Ini dia. Oke, maka jawabnya adalah bola. Bisa ya? Oke, masih pakai kuadrat kiri, kuadrat kanan. Oke, sekarang. Nah, ini juga masih bisa kuadrat kiri, masih bisa kuadrat kanan, tapi bisa juga pakai pembatas. Nah, tapi ini dua pembatas ini. Oke, nah coba kita buat. Nah, kalau di sini nanti dia pakai pembatas itu. Oke, baik, kita lanjut. Nilai X yang memenuhi persamaan 2X kurang 5, harga mutlak 2X kurang 5, sama dengan harga mutlak X tambah 1. Nah, ini pun bisa pakai garis bilangan, bisa kita pakai kuadrat kiri, kuadrat kanan. Masih nak kuadrat kiri, kuadrat kanan ini ya. Oke, nanti akan saya bikin soal bagaimana dia harus memakai garis bilangan. Oke, kita pakai dulu kuadrat kiri, kuadrat kanan. Nah, ini masih kuadrat kiri, ini kuadrat kanan. Oke, kita kuadrat. Maka ini jadi harga mutlaknya hilang ya. 2X kurang 5 kuadrat sama dengan X tambah 1 kuadrat. Pindah ke kiri. 2X kurang 5 kuadrat dikurang X tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, kita bikin kiri tambah kanan kali kanan, kiri kurang kanan. 2X kurang 5 ditambah X tambah 1. Oke. Nah, kemudian satu lagi kiri kurang kanan. 2X kurang 5 dikurang X tambah 1. Ini dia, sama dengan 0. Oke, sekarang ini kita selesaikan dulu yang di sini. 2X tambah 1X, 3X. Minus 5 tambah 1, minus 4. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang ini sebelah kanan, 2X kurang X. Ini kan jadi kurang, berarti X. Minus 5 kurang 1, minus 6. Oke, sama dengan 0. Maka di sini berapa? Pembuat 0-nya ini. Berarti lawannya ini ya, minus 4. 3X kurang 4 berarti X sama dengan lawan minus 4 berapa? 4/3. Di sini berapa? X sama dengan lawan minus 6 berapa? 6. Maka penyelesaiannya adalah X 4/3 dan X sama dengan 6.
Oke, jawabnya lah mentok. Oke, bisa ya. Nah, pakai cara 2 pun boleh, dia pakai garis bilangan boleh. Oke, soal nomor 5. Nah, ini dia. Kalau soal ini dia sudah lebih kepada menggunakan garis bilangan. Jadi kalau kita pakai nanti dia kuadrat kiri kuadrat kanan udah makin repot dia. Jadi pakai garis bilangan ya. Nah, jadi kita lihat harga mutlak di sini dia ada 2 ya. X kurang 7 dan harga mutlak 2X kurang 4. Berarti ada 2 pembuat 0 nanti dia. Pembuat 0-nya di sini berapa? Pembuat 0 sini. Berarti X sama dengan 7. Nah, di sini berapa? X sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita buat pada garis bilangan. Garis bilangan. Nah, ini 2, ini 7. Nah, berapa terbentuk daerahnya? Nah, kalau ada 2 pembatas, maka terbentuklah daerah itu ada 3. Ya, pembentuk daerah ada 3. 1 dari 2 ke kiri, ya. Dari 2 ke kiri, daerah 1, ya. Kemudian ini daerah 1 ya. Oke, daerah 1. Nah, dari 2 sampai ke 7, ini daerah 2. Oke. Nah, dari 7 ke kanan, itu daerah 3. Nah, masing-masing kita cari daerah 1. Oke, daerah 1. Daerah 1 ini disebut apa nih? X lebih kecil 2. Daerah ini dikatakan daerah 2 itu apa? X diantara 2 dan 7. Yang ini lebih besar. Nah, itu dia sama dengan. Untuk X lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, ini apa? X lebih besar sama dengan 7. Nah, yang daerah 1, X lebih kecil 2. Oke, ini kita selesaikan. Nah, ini 2 itu lahir dari sini kan. Nah, maka ini di sebelah kirinya yang kita cari. Ini juga 7 di sebelah kirinya kita cari, lahir dari sini. Maka itu kalau di sebelah kiri kita buat negatif, ya. Ingat, kiri buat jadi, kalau kiri dia buat jadi negatif. Oke? Nah, nih. Nah, berarti karena di kiri semua, maka ini harga mutlak X kurang 7 ditambah harga mutlak 2X kurang 4 sama dengan 5. Nah, kita buang harga mutlak, buat jadi negatif. Negatif X kurang 7, ini jadi negatif 2X kurang 4 sama dengan 5. Oke, masukkan negatifnya. Negatif X tambah 7 kurang ya 2X tambah 4 sama dengan 5. Oke, negatif X kurang 2X. Negatif 3X. Nah, sama dengan berapa nih? 5, 7 tambah 4, 11. 5 kurang 11, berapa itu? Minus 6. Berarti X-nya berapa? Minus 6 dibagi minus 3 sama dengan 2. Nah, kita lihat apakah X ini sama dengan 2 itu memenuhi atau tidak. Nah, apakah dia memenuhi atau tidak? Kita cek. X sama dengan 2. Oke, lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini bisa memenuhi. Ya, 2. Coba, kalau ragu kalian, ini memenuhi nih. Ya, masukkan ke sini 2. 2 kurang 5 berapa? 2 kurang 7 berapa? Minus 5. Positif kan? Nah, harga mutlak. 2 masukkan ke sini. 2 kali 2, 4. 0. 5 tambah 0 sama 5 kan? Ini memenuhi. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua tadi mana batasnya? Ini kan? Oke. Yang di tengah. Berarti X diantara 2 dan 7. Oke. 2 dan 7. Nah, berarti kita rubah ini harga mutlak X kurang 7. Oke, ditambah harga mutlak 2X kurang 4. Ini sama dengan 5. Itu dia. Oke, sama dengan 5. Oke. Nah, 7. X kurang 7 itu mana? Ini titiknya kan? Nah, berarti yang kita cari itu di sebelah kirinya kan? Ini kita carikan di sebelah kirinya kan? Nah, kalau di sebelah kirinya yang kita cari, maka rubah jadi negatif. Buang tanda mutlaknya, buat kurung biasa, jadikan dia menjadi apa? Negatif. Maka negatif X kurang 7 ditambah 2X kurang 4. 2X kurang 4 itu menghasilkan angka 2. Pembuat nolnya kan? Ini kan? Itu dia. Nah, yang kita cari itu di sebelah kanannya atau sebelah kiri? Sebelah kanannya, berarti buat positif. Maka ini positif 2X
kurang 4 sama dengan 5. Oke, masukkan ke dalam ini. Minus X tambah 7 sama dengan, bukan sama dengan, sorry. Ya, bukan sama dengan, tapi tambah. Oke, ini kita buat jadi tambah. Nah, jadi kalau di situ dia tambah 2X kurang 4 sama dengan 5. Oke, kita lihat. Minus X, ya. Minus X tambah 2X berarti X. Kemudian 7 kurang 4, 3. Sama dengan 5 kurang 3. Sama dengan 2. Nah, itu dia. Ya, sama dengan 2. Nah, memenuhi ya. 2 itu kan diantara 0 dan 7 kan. Kita cek ke sini kan. Nah, itu dia. Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga, ya yang ketiga ini berarti X lebih besar sama dengan 7. Nah, X lebih besar sama dengan 7. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang berarti yang di sebelah kanan ini kan. Nah, semua titik ini, mau titik ini, mau titik ini, yang kita cari ini, yang 3 itu di sebelah kanan. Berarti semuanya itu adalah positif. Nah, ini kita buat positif, ini kita buat positif. Nah, berarti harga mutlak X kurang 7, ya, ditambah dengan harga mutlak 2X dikurang 4, ini sama dengan 5. Oke. Nah, berarti ini kita buat harga jadi positif semua karena sebelah kanan yang kita cari ini kan. Nah, berarti X kurang 7 ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 5. Nah, berarti X tambah 2X, 3X. Nah, kemudian minus 7 tambah minus 4, minus 11 sama dengan 5. Berarti 3X sama dengan 5 tambah 11. Berapa itu? 5 tambah 11 berarti 16. Berarti X berapa? X sama dengan 16 per 3. Ini dia. Oke, 16 per 3. Maka HP-nya berapa? Penyelesaiannya. Ini memenuhi enggak? 16 per 3 itu cek ke sini. Oke. Baik, jadi setelah kita lihat nih 16 ini sama dengan 5 1 per 3, ya kan? 5 1 per 3. Nah, 5 1 per 3 apakah lebih besar daripada 7? Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi HP-nya apa? Penyelesaiannya. Jadi gabungkan aja semua. Ini 2, ini 2, ini 5 1/3, berarti hanya 2. 5 1/3 itu tidak memenuhi. Berarti ini. Oke, pilihan nggak ada ya. Oke, ini tidak ada. Berarti tidak ada yang memenuhi. Oke. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita lihat itu ada berapa itu dalam harga mutlak. Ada 3 ya. Nah, masing-masing kita cari pembuat nolnya. Di sini pembuat nolnya berapa? 0 ya. Nah, jadi kalau dia cuma X doang, nggak ada kurang atau tambah, itu 0. Mau 7X, mau 5X, 1000X gitu. Nah, di sini pembuat nolnya berapa? 2. Di sini berapa? 4. Oke. Nah, kita bagi garis bilangannya. Ya. 0, kemudian 2, kemudian 4. Oke, 4. Nah, satu ke kiri sini, satu lagi di antara 0 dan 4, satu lagi di antara 2 dan 4, satu lagi adalah ini. Jadi ada berapa daerah ini? Ada 4 daerah ya. Ini 1, ini 2, ini 3, kemudian ini daerah 4. Satu dia. Oke. Daerah 4. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Ya, kita cari satu persatu. Nah, yang satu sini saya buat. Yang daerah 1 itu X lebih kecil dari 0, ya kan? Kalau kita lihat di sini kan X lebih kecil 0. Nah, X lebih kecil 0. Nah, ini kan ditulis X lebih kecil 0 ini. Oke, saya lengkapi dulu tulisannya. Oke. Saya buat di sini dia. Ini X lebih kecil dari 0. Yang ini X di antara 0 dan 2. Yang ini X di antara 2 dan 4. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini X lebih besar daripada 4. Nah, itulah dia
daerahnya. Daerah 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Daerah 1 tadi, X lebih kecil 0. Nah, daerah ini adalah semua di sebelah kiri 0, 2, 4. Maka ini buat negatif, ini buat negatif, makanya ini buat negatif. Oke, kita buat. Berarti negatif X, buang mutlaknya ya, dikurang X kurang 2, dikurang X kurang 4, ya, sama dengan 6. Oke. Maka ini minus X dikurang X ditambah 2 dikurang X ditambah dengan 4 sama dengan 6. Nah, minus X berarti minus 3X. Sama dengan berapa nih? 6 tambah 6, 2 tambah 4, 6. Sama dengan 0. Berarti ini berapa sini? X sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 0? Iya. Ini dia memenuhi. Apakah lebih kecil sama dengan, cek ke sini. Memenuhi ya. Maka ini memenuhi. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Ya, yang kedua kita buat. Oke. Daerah yang kedua itu adalah yang ini. Oke, yang kedua. Berarti itu X diantara ini. Ya kan? 0 dan 2. X diantara 0 dan 2. Oke. Nah, itu di sebelah kanan si 0. Tapi di sebelah kiri 2 dan 4. Berarti penyebab 0 ini positif. Ini dia. Yang ini tetap negatif. Oke. Berarti kita tuliskan ini menjadi X dikurang X kurang 2 dikurang X kurang 4 sama dengan 6. Nah, itu dia. Berarti X dikurang X ditambah 2 dikurang X ditambah dengan 4 sama dengan 6. Maka berapa ini? Minus X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, kita cek ke sini. Apakah X di antara 0 atau sama dengan 0 dan 2? Oke, iya. Berarti ini memenuhi. Oke, ini memenuhi. Nah, yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah, coba kita lihat yang ketiga itu, saya buat dia itu yang ketiga. Oke, yang ketiga. Nah, kita lihat. Berarti yang ketiga itu ini. Di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4. Nah, X di antara 2 dan 4. Nah, kita cek. Nah, 2. Ini kan. Daerah yang kita cari ini kan di sebelah kanan 2 dan sebelah kanan 0. Berarti ini positif. Yang ini sebelah kiri 4. Berarti ini kita buat negatif. Ya, ini negatif. Ini positif. Positif, positif. Oke. Nah, berarti X ditambah X kurang 2 dikurang X kurang 4. Karena itu negatif kan? Sama dengan 6. Oke. Maka X ditambah X. Ini X ditambah X dikurang 2 dikurang X ditambah 4. Ya. Sama dengan 6. Ini dia. Nah, berarti X ditambah X, 2X dikurang X, 1X. Berarti X sama dengan berapa ini? 2, 6 kurang 2, 4. Oke, ini dia. Apakah X sama dengan 4 ini? Kita cek ke sini. Di dalamnya itu ya. Oke, memenuhi kan? Ini memenuhi. Nah, itu dia. Nah, sekarang daerah 4. Daerah 4. Daerah 4 itu adalah yang ini. Ya, kita ganti dulu warnanya biar nampak beda. Nah, oke, daerah 4 itu ini. Berarti semua ini daerah 4 ini di kanan si 4, di kanan si 2, di kanan si 0. Berarti semuanya positif. Jadi ini semua buat positif. Hilangkan mutlaknya, buat positif. Berarti nah, X dia lebih besar daripada sama dengan 4 tadi kan, batasnya kan. Nah, ini dia daerah 4 itu. Ini. Oke. Nah, kita buat positif semua. Berarti X ditambah X kurang 2, kemudian ditambah X kurang 4 sama dengan 6. Nah, berarti karena tambah tinggal buka kurung aja. X tambah X tambah X, 3X. Minus 2 tambah minus 4, minus 6. Maka sangat 6 tambah 6, 12. Berarti X-nya berapa? 12 dibagi 3, 4.
Nah, 4 itu apakah lebih besar sama dengan 4? Iya, benar. 4 itu lebih besar sama dengan 4. Berarti inilah memenuhi. Maka HP-nya siapa? HP-nya siapa ini? Nah, kalau kita lihat yang memenuhi 0, 0, 4, 4. Berarti 0 dan 4. Ini dia. Oke, bisa ya? Oke, berarti jawabnya adalah dodol. Oke, itulah dia kira-kira untuk pertemuan kita kali ini. Cara mudah persamaan mutlak ya. Jadi coba nanti diulang-ulang lagi videonya, pahami konsepnya. Berarti ada 2 cara. Boleh nanti dia itu kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Boleh nanti pakai garis pembatas pada garis bilangan. Oke, yang 2 itu kuasai konsepnya, ulang-ulang dan latih, jangan lupa lagi. Oke, itulah dulu yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga sukses anak-anak kami semua di sekolah dan juga di UTBK dan kedinasan nantinya. Oke, selamat berjumpa kembali dan selamat